Shalom adik-adik, bagaimana nih kabar kalian minggu ini? Luar biasa bukan? Luar biasa nggak? Nah, sudah siap belum untuk ibadah pada hari ini? Sudah siap? Tapi sebelum mulai ibadah, kakak punya 5 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, ajak papa dan mama kalian untuk ibadah bareng ya. Biar apa? Biar kalau kalian nggak ngerti bisa tanya sama papa atau mama. Yang kedua, harus berpakaian rapi dan sopan. Ingat, kita ibadah untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi harus berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti instruksi dari kakak-kakak. Contoh, kalau misalnya kakak dulu berdoa harus berdoa, kalau kakak dulu lompat harus lompat gitu ya. Yang keempat, bersikap baik. Maksudnya gimana sih kak? Maksudnya kalau misalnya disuruh duduk ya duduk manis, kalau disuruh memuji Tuhan ya memuji Tuhan gitu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kalian tidak boleh melakukan kegiatan apapun di luar ibadah. Ingat ya, kita ibadah bertemu sama Tuhan. Jadi kalian tidak boleh main HP sendiri, nggak boleh ngobrol sama saudara sendiri, nggak boleh main sendiri. Harus melakukan instruksi dari kakak-kakak dan ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Gimana? Gampang kan? 5 hal yang harus kalian lakukan pada saat ibadah online. Oke? Sudah siap untuk ibadahnya? Selamat beribadah adik-adik. Dadah! Shalom adik-adik. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya kak. Gimana, udah siap ibadah online hari ini? Jika udah siap, kita mulai ibadah hari ini dengan berdoa. Lipat tangannya ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk ibadah meskipun dalam via online ini. Tuhan berkati setiap kami Tuhan, agar kami dapat dengar-dengaran, dapat melakukan ibadah hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik. Kita mau nyanyikan pujian setinggi-tingginya langit. Kita bangkit berdiri ya. Laskar Kristus siap. Yes. Indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Yeay, masih semangat kan? Kita mau sama-sama menyanyikan pujianku daki-daki.
sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Yeay. Silahkan duduk adik-adik. Pada saat ini kita sudah memuji Tuhan dan waktunya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita naikkan pujian seperti Samuel kecil. Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada hari ini Engkau boleh mengizinkan kami untuk kami boleh beribadah sekalipun secara online. Kami sudah memuji menyembah-Mu dan saat ini kami mau mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang manis, yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi dan menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, tadi habis nyanyi kan? Sekarang saatnya mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Karian. Gimana nih kabarnya? Kalian tanya dulu. Pasti baik kan? Tuhan pasti menjaga adik-adik, orang tua.
dan kakak-kakak semua yang ada dimanapun kakak-kakak berada. Amin adik-adik, amin. Nah, kita kan sudah belajar nih tentang buah roh. Kemarin minggu lalu itu Kak Vidya firman tentang buah roh apa adik-adik sebelum buah roh yang terakhir, yaitu kelemah lembutan. Hari ini kita akan belajar buah roh yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Kita baca ya ayat bacaan kita ya di dalam Galatia pasal 5 ayat 23. Ayo dibuka Alkitabnya adik-adik. Galatia pasal 5 ayat 23. Udah ketemu ya? Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalian bacakan lagi nih. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalian suka sekali ayat yang terakhir. Alkitab berkata tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi buah roh itu banyak ya, ada 9. Terakhir penguasaan diri. Jadi kasih, sukacita, dan lain-lain itu tidak ada hukumnya yang menentang hal itu. Pernah dengar nggak ada hukumnya? Misalnya nih, nggak boleh mengasihi, ada hukumnya undang-undang. Nggak boleh memiliki kesabaran, nggak boleh memiliki kemurahan hati. Nggak ada hukumnya ya. Karena semuanya itu tidak dilarang. Jadi buah roh ini firman Tuhan benar adanya. Nah, terakhir kita akan belajar mengenai penguasaan diri. Nah, kalian mau tanya nih, kalau bicara tentang penguasaan diri, apa sih penguasaan diri itu? Apa sih Kak penguasaan diri itu Kak? Nah, penguasaan diri itu artinya kalau misalnya kalian bisa jelaskan ya, itu menguasai diri atau mengendalikan diri. Misalnya nih adik-adik, mengendalikan diri dari apa sih Kak? Dari apa ya? Kalian punya contohnya nih. Misalnya nih kita mengendalikan diri dari amarah. Amarah nih. Misalnya nih kalian marah nih. Tiba-tiba kalian marah aja sama temennya kalian. Mungkin karena suatu hal yang mungkin kalian gak suka. Atau mungkin adik-adik di sana pernah marah. Atau mungkin sudah marah, barusan marah. Nah, itu menguasai diri dari amarah itu. Kita minta Tuhan untuk bisa menguasai diri. Dari apa lagi? Dari iri hati. Nah, iri hati ini gimana sih? Contohnya Kak, jadi contohnya seperti ini. Kalau misalnya ini teman kita ini punya HP yang lebih bagus atau punya tas yang lebih bagus, sepatu mungkin lebih mahal dan barang-barang lainnya lebih mahal. Kita kemudian melihat dan kemudian kita iri. Aduh, anak itu Rek punya barang-barang yang bagus, terus kita menginginkan barang-barangnya. Nah, itu iri hati. Karena kita nggak bersyukur dengan apa yang kita punya. Kemudian menguasai diri dari apa lagi? Dari kebencian. Kebencian itu bagaimana sih Kak? Misalnya nih, kita dibikin sesuatu sama teman kita atau saudara kita atau mungkin orang yang baru kita kenal. Terus kita benci banget sama orang itu. Nah, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus menguasai diri dari kebencian itu. Jangan sampai kita benci terhadap seorang akan yang lain. Terus dari apa lagi Kak? Dari pikiran yang negatif. Mengubah ke positif. Pikiran negatif seperti apa sih Kak? Misalnya ini kita berpikir yang negatif terus ke teman-teman kita, ke saudara kita, mungkin ke orang tua kita. Negatif terus, berpikir yang jelek. Jadi pikiran-pikiran yang mungkin, orang ini mungkin jahatin kita lah, orang ini mungkin ngelakuin sesuatu yang mungkin kita pikirkan yang jelek-jelek atau apa-apalah, menuduh dan lain-lain. Jadi itu kita menguasai dari pikiran negatif, mengubah ke pikiran yang positif. Terus kemudian dari apa lagi Kak? Dari tindakan yang tidak baik. Tindakan yang tidak baik itu bagaimana sih Kak? Misalnya nih contoh, kita menendang teman kita. Tindakan yang gak baik kan itu. Terus kita mukul teman kita. Itu juga tindakan yang tidak baik. Terus kemudian kita pengennya jambak teman kita. Atau mungkin mencuri. Apapun itu.
itu tindakan-tindakan yang tidak baik. Itu Tuhan mau mengajarkan kita supaya kita bisa menguasai tindakan-tindakan itu. Ketika kita ingin melakukan yang tidak baik, coba minta Tuhan supaya Tuhan pimpin apa yang kita lakukan. Terus dari apa lagi Kak? Dari kemauan yang berlebihan. Kemauan yang berlebihan itu seperti apa sih Kak? Misalnya nih Kak Rian kasih contoh ya. Kak Rian ini kan misalnya Kak Rian baru dapat kerja. Terus kemudian Kak Rian baru dapat duit. Kak Rian pengen beli pesawat, beli mobil, beli rumah, beli sesuatu yang berlebihan. Yang mungkin tidak sesuai standar dengan apa yang Kak Rian terima. Kan gak mungkin Kak Rian tiba-tiba beli pesawat, beli mobil dan lain-lain. Kemauan yang berlebihan itu dari kemauan yang berlebihan itu kita harus bisa kuasai. Misalnya nih adik-adik pengen pengen beli ini pengen beli sepatu yang mahal harganya 2 juta atau pengen beli HP yang terbaru iPhone 11 Pro Max harganya 20 jutaan. Dari kemauan-kemauan yang berlebihan itu yang mungkin adik-adik sering pikirkan, sering lakukan, itu kita harus bisa menguasai. Jadi kita bisa menguasai apa sih Kak? Ya dari hal-hal seperti itu. Dan banyak hal lagi yang mungkin Karen tidak bisa sebutkan. Nah adik-adik Karen punya video nih. Video berikut ini Karen mau adik-adik perhatikan. Kemudian adik-adik cermati, pahami apa makna dari video tersebut. Nah, berikut dari video ini. What are we gonna do? We're gonna die? We're gonna die. That's it for me. No, we're not. Calm down. I have an idea. Give me your arm. Okay, now the other one. When I say go, push against my back and we'll walk up the hill. Ready? Go. Ow! You did that on purpose. Ah! No, I didn't. Now we're gonna have to work together to get out of this, so follow my lead. Ready? Right foot. Who's right? You're right or mine? I don't care. Mine. Well, why yours? Okay, you're right. Ready? Okay, got it. Okay. Right. Left. Right. Look, we're moving. Don't look down. Now stay with me. Stay with me. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Now, what? Genius. Working on it. Okay. Here's the deal. Stretch out your neck, and I'll grab the rope. How do I know you won't let me fall after you grab the rope? You're just gonna have to trust me. You know, it's a good thing you're not a big fat guy, or this would be really difficult. Almost. Got it. It's stuck. Take your time. No hurry here. Scorpion! Stop! Oh no! Look out! Woo, yeah! Ooh, look at me in my bad self. I snatched you right out of the air. Ooh, I'm a crumbly canyon wall, and I'm taking you with me. Well, not today, pal. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh-huh. You just saved my life. Huh? So? I knew it. Knew what? That there is some good in you. Nah, udah lihat videonya ya? Video tadi itu bercerita tentang apa? Ada manusia dan ada seekor keledai.
Mereka berantem, terus kemudian masuk di tali-tali ujung jurang itu, di bawahnya jembatan itu. Mereka berantem, mereka pukul-pukulan, kemudian mereka jatuh sama-sama. Tapi untungnya jurang itu kan gini, terus mereka di sebelah sini, akhirnya mereka terselamatkan. Di bawahnya itu ada buaya, ada beberapa buaya itu yang siap memakan mereka ketika mereka mau jatuh. Nah, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari video tersebut? Yaitu pengendalian diri, menguasai diri. Ketika mereka satu sama lain egois nih, yang manusia bilang, ikutilah caraku, kita akan naik ke atas. Pertama keledainya tidak mau, satu sama lain mau menang sendiri. Kemudian mereka akhirnya bisa sama-sama bekerja sama. Dan mereka akhirnya terselamatkan. Nah, mereka bisa terselamatkan karena apa? Mereka bisa menguasai diri mereka sendiri. Sama-sama bekerja sama untuk keselamatan mereka masing-masing. Nah, kalian akan kasih contoh nih. Tokoh di dalam Alkitab yang tidak dapat menguasai diri. Apa saja sih Kak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang tidak dapat menguasai diri? Pernah dengar ceritanya Kain dan Habel enggak? Kain dan Habel itu kan ceritanya si Kain membunuh si Habel karena korban yang tidak diindahkan Tuhan. Korbannya Kain ini kan tidak diindahkan Tuhan. Terus korbannya Habel ini diterima oleh Tuhan. Terus kemudian Kain iri hati, panas. Kemudian dia dendam sama Habel dan dia berencana membunuhnya. Dan dibunuhnya lah Habel. Itu contoh pertama. Contoh kedua, Saul dan Daud. Ceritanya bagaimana sih Kak Saul dan Daud? Saul itu yang pertamanya menjadi pahlawan di dalam peperangan Israel dan bangsa-bangsa. Kemudian datanglah si Daud. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Kemudian Saul mengalahkan beribu-ribu. Orang menyanyikan itu. Kemudian Saul iri dan Saul berencana untuk membunuh Daud. Contoh tokoh yang ketiga, Haman dan Mordekai. Itu dalam kitab Ester. Haman seorang yang sangat ingin berkuasa, sangat ingin dihormati. Pada suatu kali Haman lewat, ada satu orang yang tidak tunduk, Mordekai. Kemudian dia marah sama Mordekai dan berencana membunuh bangsa Yahudi pada waktu itu. Ya, itulah 3 contoh, mungkin banyak lagi ya, tetapi kalian kasih 3 contoh di dalam Alkitab yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri dan mereka jatuh ke dalam hal itu. Haman meninggal di dalam rencananya yang dia buat, jadi kena batunya sendiri. Kemudian Saul juga akhirnya meninggal. Kain dihukum oleh Tuhan, terkena konsekuensi terhadap dosanya sendiri. Kalian kasih contoh ini setelah yang tidak dapat menguasai diri, kalian ada contoh tokoh-tokoh Alkitab yang dapat menguasai diri. Yang pertama, Yusuf. Yusuf dia dapat menguasai diri. Dari siapa? Dari saudara-saudaranya. Dari istrinya Potifar. Yaitu pada waktu kejadiannya kan Yusuf ini dijual. Kemudian sama saudara-saudaranya. Pada waktu itu Yusuf akhirnya sukses. Dia menjadi orang nomor 2. Saudara-saudaranya datang untuk membeli makanan. Yang terjadi apa? Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Dan kemudian pada waktu Yusuf juga diuji. Di dalam sebuah rumahnya Potifar itu. Diajak untuk berbuat dosa. Tetapi Yusuf menolak itu. Dia menguasai dirinya. Walaupun dia di penjara, tapi akhirnya itu rencana Tuhan dan kemudian dia menjadi orang nomor 2. Dia menguasai dirinya, tidak mau berbuat dosa, tidak mau mengecewakan Tuhan. Contoh yang kedua, Daud ke Saul. Daud ini seorang yang dapat menguasai diri juga loh adik-adik. Pada waktu itu Daud bisa saja membunuh Saul. Ketika Saul tertidur, itu ada tombak, bisa saja Saul dibunuh oleh Daud pada waktu itu. Tetapi Daud bilang apa? Dia tidak dapat menjamah orang yang sudah diurapi Tuhan. Tidak dibunuh Saul, melainkan dibiarkan saja. Daud menguasai dirinya. Kemudian contoh yang paling utama siapa? Tuhan Yesus adik-adik. Dia dapat menguasai dirinya pada waktu dia di dunia. Dia pada waktu datang ke dunia itu jadi 100% manusia. Jadi dia jadi manusia. Ketika dia diludahi, dipukul, dicaci maki, ditendang,
Dia dapat menguasainya loh. Dia kan nggak, ketika dia dipukul ya, dia nggak bilang, aku ini Tuhan loh, jangan pukul aku ini Tuhan, juru selamat, jangan ludahi aku. Dia tidak seperti itu kan. Tetapi dia menahan diri, dia membiarkan rencana Allah Bapa untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya. Itu contoh yang paling di atas dari segala-galanya, yang seseorang yang bisa dapat menguasai diri. Nah, setelah itu kalian mau kita buka Alkitab nih, di dalam kitab Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Kita buka ya. Udah buka ya adik-adik ya? Kalian bacakan nih. Orang yang dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kalian bacakan lagi nih. Orang yang dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kalian bacakan versi terjemahan lain. Jadi adik-adik, di dalam Alkitab handphone ini kan bisa kita download terjemahan lain. Kalian bacakan terjemahan lain bukan karena terjemahan baru itu salah, tetapi terjemahan lain itu lebih bisa dimengerti. Kalau misalnya adik-adik bingung, kurang paham di dalam terjemahan baru, kalian anjurkan download terjemahan lain. Banyak di situ. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dia bilang apa di sini? Orang yang tidak dapat menguasai dirinya seperti kota yang telah runtuh pertahanannya. Jadi orang yang tidak dapat menguasai dirinya itu diumpamakan kota. Jadi sebuah kota, ketika sebuah kota berperang itu harus ada pertahanannya. Kalau misalnya tidak ada pertahanannya, mau jadi apa? Kotanya itu pasti hancur lebur, tidak bisa dipertahankan. Hanya dalam sekejap mata, mungkin dalam selang berapa jam udah hancur itu pasti kota. Karena apa? Tidak ada pertahanannya. Itulah yang digambarkan Alkitab ketika orang yang tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Terus kemudian kalian mau buka Amsal pasal 16 ayat 32. Amsal pasal 16 ayat 32 ya adik-adik. Kalian akan bacakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi ada orang sabar nih. Ini orang sabar. Terus kemudian ada pahlawan. Orang sabar itu melebihi pahlawan. Terus kemudian Alkitab bicara apa lagi di situ? Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang merebut kota. Jadi ada plusnya. Orang yang merebut kota, orang yang menguasai dirinya. Jadi Alkitab menggambarkan bahwa kalau kamu sabar, itu lebih dari seorang pahlawan. Tapi kalau kamu bisa menguasai diri, itu kamu lebih dari orang yang dapat merebut kota. Jadi ada sisi plusnya. Alkitab menjelaskan seperti itu adik-adik. Nah, firman Tuhan akan ditutup. Kalian mau bagikan sedikit lagi. Jadi kalau kita mau menguasai diri, ada berapa hal ini. Yang pertama, minta Tuhan kuasai hati kita. Yang kedua, minta Tuhan kuasai pikiran kita, hati pikiran. Terus yang ketiga, minta Tuhan kuasai mulut kita, mata kita, telinga kita, dan tangan kita. Karena apa? Di dalam tubuh kita ini, ketika kita tidak bisa menguasainya, itu bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Mata kita bisa berdosa, telinga kita bisa berdosa, tangan kita apalagi, kaki kita bisa berdosa. Jadi minta pimpinan Tuhan, berdoa Tuhan kuasai seluruh bagian tubuh kita, minta kuasai semuanya agar Tuhan kuasai. Terus yang kedua, baca Alkitab adik-adik, jangan lupa, karena di dalamnya itu firman Tuhan, apa yang Tuhan mau itu ada dalam firman-Nya. Jadi hal-hal seperti itu ketika kita ingin bisa menguasai diri kita. Adik-adik, ada ayat hafalan nih untuk kelas 1 sampai kelas 6. Itu dalam Amsal pasal 16 ayat 32. Itu singkat aja kok. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Itu ayat hafalan untuk kelas 1 sampai kelas 6 ya, di videoin. Terus kemudian ada aktivitas. Aktivitasnya itu untuk kelas kecil, tapi kelas besar juga buat aktivitas. Jadi kelas kecil tidak perlu menghafalkan ayat. Kelas kecil hanya aktivitas.
Tapi aktivitasnya untuk kelas 1 sampai kelas 6 dan kelas kecil. Oke adik-adik, kita tutup firman kita. Mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa, tutup Alkitabnya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui video YouTube yang kami sudah putar. Tuhan Yesus berkati kami yang mendengar, adik-adik, anak-anakmu. Berkati mereka semua Tuhan Yesus, biarlah mereka bukan hanya mendengar, tetapi mereka bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Tentang penguasaan diri, biarlah Engkau kuasai hati, pikiran, seluruh tubuh, apapun itu Tuhan Yesus, mereka bisa kuasai melalui kekuatan dari Engkau, melalui pertolongan dari Engkau. Terima kasih, kami percaya Engkau selalu mendengar kami, menjaga kami semua. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. biasa ya. Jangan lupa ya, aktivitasnya dikerjain dan ayat hafalannya jangan lupa di video dan dikirim ke grup masing-masing. Nanti aktivitasnya juga jangan lupa difoto dan dikirimkan ke grup masing-masing ya. Kita akhiri ibadah hari ini. Kita akan pujikan lagu Doa Yabes. Terima kasih Tuhan, kami sudah menjalankan serangkaian ibadah kami, walaupun kami beribadah melalui YouTube, kami percaya Tuhan hadir di dalamnya, kami percaya Engkau ada di samping kami, Engkau ada dimanapun kami berada Tuhan, hadirat-Mu selalu menyertai kami. Berkati kakak-kakak yang sudah melayani adik-adik, berkati semuanya Tuhan yang telah bekerja keras untuk
membuat ibadah ini Tuhan, agar adik-adik tetap bisa ibadah walaupun online Tuhan. Biarlah itu tidak mengubah sukacita kami, tidak mengubah damai kami. Biarlah kami terus bersukacita karena Engkau. Kami berdoa untuk adik-adik semuanya, kakak-kakak, teman-teman semuanya Tuhan. Jagai mereka, sertai mereka dalam segala hal. Pekerjaan mereka Engkau berkati, sekolah mereka Engkau berkati, berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan agar mereka mampu menjalankan setiap aktivitas mereka dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Berkati kedua orang tua mereka, berkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka alami Tuhan di dalam pekerjaan, Engkau yang berikan jalan keluar, solusi yang terbaik yang berasal dari Engkau, kami percayakan Tuhan. Berkati masa depan dan cita-cita kami Tuhan, kami percayakan semuanya dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, masa depan dan cita-cita yang terbaik sudah Engkau sediakan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk Pak Joko Widodo beserta wakilnya, berdoa untuk pemimpin kami dimanapun pemimpin kami berada, dari yang terbesar hingga sampai yang terkecil, berdoa untuk mereka. Biarlah Engkau berikan hikmat-Mu, kebijaksanaan, memimpin dengan takut akan Tuhan, dan untuk kepentingan bersama. Kami percayakan bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi, kami percayakan semuanya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah memberikan yang terbaik di dalam bangsa ini, bangsa yang Engkau kasih Tuhan. Berikan mereka kekuatan untuk orang-orang yang mungkin mengalami kesusahan dalam hal apapun Tuhan. Berikan mereka pekerjaan, mereka yang membutuhkan pekerjaan. Mereka yang telah kehilangan anggota keluarganya, Engkau kuatkan, Engkau berikan penghiburan. Kami percayakan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa ini mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya Tuhan Yesus. Biarlah gereja-Mu Tuhan, beritakan nama-Mu dimanapun gereja-Mu Tuhan berada. Memberitakan Injil-Mu, kabar baik, kasih yang tanpa syarat itu Tuhan, yang Engkau punya dan Engkau berikan kepada kami. Biarlah gereja-Mu Tuhan bisa menerapkan kasih itu Tuhan. Dan gereja-Mu Tuhan menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih, berkati gereja GBI Sentro di mana kami beribadah Tuhan Yesus. Berkati Ibu Gembala, pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Berkati semuanya Tuhan Yesus, jemaat-jemaat Engkau juga berkati. Biarlah apapun yang mereka butuhkan Tuhan untuk kesediaan di dalam gereja, dana ataupun apapun itu Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau cukupkan selalu. Engkau berikan mereka Tuhan Yesus kekuatan, kemampuan untuk melayani. Engkau berikan mereka kesatuan hati, biarlah kami bersatu hati melayani Engkau dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jaga selalu kesehatan mereka, jaga selalu apa yang mereka rencanakan dan pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah selanjutnya. Ibadah online selanjutnya kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan bertugas. Engkau berkati semuanya Tuhan Yesus. Berikan mereka kekuatan juga Tuhan Yesus, kemampuan, hikmat-Mu. Kami percayakan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.